Salam sejahtera bagi Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life sebagai laporan UAS. Dan perkenalkan dengan nama saya, yaitu Samuel Freddy, berserta dengan rekan-rekan saya, yaitu terdiri dari Nurilimi, Anastasia, dan Stephen. Yang pertama ada analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu rivalry among existing competitors. Semakin banyak jumlah pesaing dengan produk yang berkualitas dan harga yang bersaing, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan di dalam industri. Dalam sektor asuransi jiwa, Sinarmas MSIG Life memiliki beberapa pesaing yang menawarkan asuransi jiwa serupa, yaitu asuransi jiwa dari Prudential, Allianz, Manulife, dan masih banyak lagi. Namun, sangat disayangkan dengan jumlah kompetitor yang tidak sedikit tersebut, sektor asuransi jiwa sulit untuk menciptakan inovasi, sehingga antara merek asuransi satu dengan yang lainnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Walaupun demikian, Sinarmas MSIG Life memiliki nama dan reputasi sebagai brand yang baik di mata masyarakat. Mereka juga memiliki banyak customer yang loyal. Selain itu juga, switching cost masyarakat dalam industri asuransi tergolong tinggi, sehingga besar kesempatan perusahaan ini untuk menciptakan banyak customer baru yang loyal. Maka dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life mampu bersaing dalam sektor ini. Yang kedua, threats of new entrants. Memasuki industri asuransi membutuhkan modal yang tidak sedikit, bahkan bisa dikatakan modal yang dibutuhkan sangat besar. Selain itu juga ada banyak undang-undang yang mengatur kelayakan suatu asuransi jiwa, sehingga tercipta barriers to entry yang tinggi untuk memasuki sektor asuransi jiwa ini. Hal ini tentunya menguntungkan Sinarmas MSIG Life sebagai brand yang sudah sejak lama memiliki nama dan reputasi yang sangat baik di mata masyarakat, di mana mereka juga memiliki banyak customer yang loyal. Selain itu juga, switching cost masyarakat dalam industri asuransi tergolong tinggi, sehingga besar kesempatan perusahaan ini untuk menciptakan loyal customer lebih banyak lagi. Maka dapat dikatakan bahwa ancaman dari pendatang baru memiliki pengaruh yang lemah terhadap asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life. Yang ketiga, bargaining power of buyers. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit yang didapatkan perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin tinggi profit yang akan didapatkan. Asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life memiliki daya tawar pembeli yang rendah karena masyarakat yang menggunakan jasa asuransi, terutama asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life, umumnya masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Selanjutnya, trade of substitute product. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasar, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life memiliki berbagai macam produk asuransi yang diantaranya asuransi dasar tradisional dengan beberapa varian produk, dan asuransi tradisional syariah. Namun, variasi produk dari asuransi Sinarmas MSIG Life dapat ditemui juga pada merek asuransi jiwa yang lainnya. Hal ini membuat antara merek Sinarmas dengan asuransi lainnya tidak banyak perbedaan. Walaupun demikian, tidak akan mudah bagi customer untuk berganti merek asuransi jiwa, karena kunci dari keberhasilan perusahaan asuransi adalah kepercayaan customer-nya. Jika customer sudah menaruh kepercayaan pada asuransi Sinarmas MSIG Life, akan sulit bagi mereka untuk memilih produk pengganti dan berpindah dari asuransi jiwa Sinarmas. Yang terakhir ada bargaining power of supplier. Supplier atau pemasok di industri asuransi merupakan tempat di mana perusahaan asuransi mengelola dana yang dihimpun dari peserta agar mendapat keuntungan. Kekuatan tawar-menawar supplier di asuransi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya
konsentrasi supplier, jumlah supplier, dan diversifikasi supplier. Dengan minimnya informasi mengenai supplier dari Sinarmas MSIG Life ini, kami memperkirakan bahwa daya tawar supplier memiliki pengaruh yang lemah. Karena ada banyak pemasok yang bisa mengelola dana dari suatu perusahaan asuransi. Jadi, supplier Sinarmas MSIG Life ini bukan satu-satunya perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana tersebut. Lalu ada analisis SWOT. Di sisi strength, asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Lalu memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik. Mereka juga memanfaatkan digitalisasi untuk melayani para nasabah dan melakukan digital marketing. Di sisi weakness, sangat disayangkan mereka minim inovasi. Lalu asuransi mereka hanya dapat diklaim hanya pada rumah sakit yang terdaftar atau yang bekerja sama dengan mereka. Lalu kualitas agen yang mereka miliki belum merata, dan kurangnya kantor pemasaran yang dimiliki oleh asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life. Di sisi opportunities, asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life diuntungkan dengan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi semakin tinggi. Mahalnya biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pasien di rumah sakit. Juga mahalnya biaya isolasi dan pengobatan jika positif COVID. Dan lokasi geografis Indonesia yang rawan bencana alam. Di sisi threats, asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life memiliki banyak perusahaan pesaing yang menawarkan asuransi jiwa serupa. Lalu persepsi negatif masyarakat mengenai produk asuransi, krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 saat ini yang membuat masyarakat beranggapan bahwa asuransi untuk saat ini kurang penting. Selanjutnya, analisis Pestel. Analisis Pestel ini untuk melihat faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan asuransi. Yang pertama ada politikal. Faktor politik yang dimaksud adalah ketokohan dari partai politik, memiliki prospek yang berpengaruh dalam partai politik sehingga akan lebih menguntungkan untuk menjaring nasabah. Karena pendapat tokoh politik biasanya dipertimbangkan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, ekonomik. Tingkat ekonomi suatu negara mencerminkan kemampuan ekonomi penduduknya. Jadi, ketika kondisi negara sedang mengalami krisis ekonomi, di mana orang lebih mementingkan membeli sembako, maka kecil kemungkinan terjadi penjualan pada kondisi ini. Sebaliknya, pada masyarakat berpenghasilan tinggi akan lebih mudah untuk memasarkan asuransi. Yang ketiga, sosial. Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya mayoritas Muslim, pasti memiliki ketertarikan yang tinggi dengan transaksi-transaksi syariah, sehingga potensi pemasaran asuransi syariah sangat tinggi. Lalu yang keempat ada teknologi. Teknologi saat ini sudah sangat canggih dan cepat, sehingga bisnis asuransi pun turut serta menerapkan teknik internet marketing asuransi. Teknik marketing tersebut membuat perusahaan bisa mendapatkan nasabah-nasabah baru melalui internet dengan mudah. Banyak agen sukses mendapatkan nasabah dengan mudah dari internet, sementara banyak juga yang hanya menjadi penonton keberhasilan mereka. Memiliki blog agen asuransi adalah prasyarat untuk bisa menjual asuransi dengan metode ini. Blog yang terintegrasi dengan sistem otomatis internet marketing, itulah yang efektif mendatangkan nasabah-nasabah baru yang bekerja 24 jam sehari walaupun Anda sedang tidur. Yang kelima ada legal. Aspek legal yang berkaitan dengan asuransi properti casualty adalah perlindungan dan penegakan hak kekayaan individual atau bisa disebut HAKI. Penegakan HAKI dapat menciptakan insentif untuk memperoleh jaminan terhadap properti seseorang karena hal tersebut dapat melindungi individu dari kerugian ataupun kerusakan terhadap aset yang dimiliki. Yang terakhir ada environment. Pembelian asuransi berkaitan dengan manfaat perlindungan atas kemungkinan risiko. Pasar asuransi akan sangat potensial pada daerah yang rawan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Karena penduduknya akan merasa bahwa mereka mempunyai tingkat risiko yang tinggi, sehingga penting untuk memiliki asuransi. Dari analisis SWOT yang sudah dilakukan, terdapat beberapa strategi matriks TOWS
yang bisa asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life serapkan. Yang pertama ada strategi SO, yaitu membuat varian produk yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan asuransi jiwa sekaligus berinvestasi, dan menyebarkan awareness mengenai pentingnya asuransi jiwa. Selanjutnya strategi WO, yaitu menghindarkan inovasi varian produk asuransi jiwa sekaligus investasi, dan memasukkan lebih banyak rumah sakit ke dalam daftar untuk mempermudah nasabah. Selanjutnya strategi ST, yaitu melakukan campaign yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi, menjaga kualitas produk dan citra perusahaan. Selanjutnya strategi WT, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas khususnya untuk agen asuransi, penciptaan sistem yang baru dan update sebagai bentuk inovasi, dan mengevaluasi kelemahan dan memonitoring kerja untuk meningkatkan potensi. Selanjutnya, analisis bisnis dan keberlanjutan, dimulai dari aspek people. Asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life mengacu pada isu-isu sosial seperti memperlakukan para nasabah dengan baik, adil, dan aman, agar para nasabah bisa menerima pelayanan dan keamanan yang terbaik dari perusahaan ini, sehingga nasabah puas dengan pelayanan yang diberikan dan merasa terlindungi dengan adanya asuransi Sinarmas MSIG Life ini. Selanjutnya, aspek planet. Dari aspek planet, mengacu pada lingkungan alam, bagaimana alam bisa bertahan sampai ke masa yang akan datang. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap alam, asuransi Sinarmas turut menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan menanam pohon untuk penghijauan di wilayah Embung Tambak Boyo dan menyebarkan edukasi pemilah sampah. Selanjutnya aspek profit. Aspek profit mengacu pada pemahaman tentang batas dan potensi pertumbuhan ekonomi. Asuransi Sinarmas membantu masyarakat di Indonesia dengan berinovasi dan menghadirkan produk terbaik berupa asuransi jiwa kepada masyarakat untuk menghindarkan masyarakat dari potensi kemiskinan, di mana perusahaan asuransi ini juga melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap generasi muda penerus bangsa dengan cara memberikan perlengkapan olahraga bagi para siswa atau siswi di berbagai sekolah, dengan harapan peralatan ini dapat bermanfaat dalam mendukung aktivitas kegiatan sekolah mereka. Dan selanjutnya adalah 5 capital model. Yang pertama adalah model alam. Model alam pada sektor asuransi jiwa menyangkut sifat-sifat dinamika, ekosistem, serta resiko dan waktu ekosistem. Walaupun asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life tidak menjadikan hal alam sebagai bagian dari modelnya, mereka tetap memanfaatkan resiko yang berasal dari alam. Hal tersebut dapat berupa bencana alam karena masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana akan mempersiapkan asuransi jiwa untuk dirinya jika semisal bencana yang mereka tidak diinginkan tersebut terjadi. Yang kedua adalah modal manusia. Modal manusia terdiri dari keterampilan dan motivasi asuransi Sinarmas meningkatkan kualitas SDM yang handal dan profesional demi memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan asuransi Sinarmas dan menyediakan berbagai produk asuransi umum dan layanan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah. Asuransi Sinarmas didukung oleh perusahaan reasuransi yang mempunyai reputasi yang baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial menyangkut institusi yang membantu manusia memelihara dan membangun SDM dalam kemitraan dengan pihak lain. Perusahaan asuransi Sinarmas sendiri memiliki modal sosial ini dengan cara melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR dengan membantu sesama memberikan sumbangan dan masih banyak lagi. Modal ini juga menjadi penunjang dan memiliki peranan penting bagi perusahaan asuransi Sinarmas. Dengan modal ini, perusahaan asuransi Sinarmas
bisa meningkatkan reputasi perusahaan tersebut, menarik investor-investor yang akan tertarik berinvestasi ke perusahaan mereka, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yang keempat adalah modal manufaktur. Modal manufaktur terdiri dari material atau aset tetap yang berkontribusi pada proses berjalannya sebuah bisnis. Seperti halnya dalam perusahaan, asuransi Sinarmas secara tidak langsung memiliki modal ini. Di antaranya bekerja sama dengan rumah sakit. Rumah sakit sendiri memiliki alat-alat yang memadai untuk masyarakat untuk berobat, mesin-mesin yang canggih, dan bangunan rumah sakit itu sendiri. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial memainkan peranan penting di dalam perekonomian. Asuransi Sinarmas memiliki beberapa produk dalam bentuk investasi. Modal finansial yang disediakan perusahaan asuransi bisa membantu bisnis mereka berkelanjutan sampai dengan masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun kata-kata. Terima kasih.